Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, salam jumpa kembali dalam acara Wasit Kekal berperungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 13 Agustus 2025 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Sri Agus Patnaningsi dari GKI Residen Sudirman, Surabaya dengan judul Janji Keselamatan yang didasarkan pada kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 26. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Yeremia 33 ayat yang ke-16. Sebelum baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, pimpin dan tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu dalam membaca, dalam mendengarkan, dalam merenungkan firman Tuhan, supaya sapaan sabda-Mu pada hari ini meresap dalam hati kami, dan oleh itu Ia mengendalikan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan sahabat Yeremia pasal 33 ayat yang ke-16, dengarkanlah firman Tuhan. Pada masa itu, Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup tenteram. Dengan inilah orang menamainya Tuhan keadilan kita. Sahabat, seorang anak sedang menanti dengan penuh harap sebuah janji dari orang tuanya. Meskipun penantian itu panjang, ia percaya bahwa orang tuanya akan menepati janjinya. Keyakinan ini memberinya penghiburan dan kekuatan untuk terus menunggu dengan penuh harapan. Demikian juga Tuhan memberikan janji keselamatan yang menguatkan kita meskipun kita harus menanti dalam kesulitan. Yeremia 33 ayat 14 sampai 26 adalah bagian dari pesan pengharapan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia kepada umat Israel yang sedang mengalami masa-masa yang sulit di tengah-tengah pembuangan. Dalam ayat 16 Tuhan berjanji bahwa Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan hidup dengan aman, dengan tenteram. Nama yang diberikan kepada Yerusalem adalah Tuhan keadilan kita, yang menunjukkan bahwa Tuhan akan bertindak sebagai pembela dan pelindung mereka. Sahabat, janji ini bukan hanya untuk mereka yang hidup pada masa itu, tetapi juga yang merupakan nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus, keturunan Daud yang akan membawa keselamatan sejati. Sahabat DKB, dalam hidup ini kita sering menghadapi tantangan yang membuat harapan kita menjadi pudar. Namun janji Tuhan untuk keselamatan dan keadilan tetap kekal. Yeremia mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan selalu memegang janjinya. Yesus yang datang sebagai keturunan Daud adalah bukti nyata dari janji itu. Ketika kita menghadapi tantangan, kita dapat berpegang pada kebenaran bahwa Tuhan akan memberikan keamanan dan keadilan bagi kita. Jika ada di antara para sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan menyampaikannya kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Mari kita berdoa. Tuhan, kami pegang janji-Mu yang tak meninggalkan kami. Dalam waktunya Tuhan, Engkau akan menolong kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari apapun yang menindih hidup kami pada saat ini. Tolong kami agar terus berharap dan percaya, sehingga dengan demikian kami boleh melewati hari-hari yang mungkin tidak mudah ini dengan takut akan Tuhan dan penuh semangat, penuh keberanian karena percaya pada janji penyelamatan yang Tuhan telah nyatakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe
like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.